Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bunda Yuliati SPD dan juga kepada bunda-bunda guru dan TK maupun KB se-Kecamatan Pelosok yang diwakili dari beberapa desa. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di sini memenuhi undangan dari Bunda Yuliati SPD dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bunda Yuliati SPD TK Al-Wafat Kecamatan Pelosok Kabupaten Jombang. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada siang hari ini, senantiasa mendapat syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang telah ikhlas hadir di sini. Mudah-mudahan keikhlasan bunda-bunda semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan salihah makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bunda-bunda yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara dari awal hingga akhir nanti senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bunda Yuliati SPD dari TK Al-Wafat, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada yang terhormat Bunda Yuliati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul di sini untuk penjelasan dari materi yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah kita semua di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita, menuntun kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang-terang, yakni dengan membawa ajaran agama Islam. Ibu-ibu, bunda-bunda yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua di sela kesibukan yang mana ini pada bulan Agustus ya, sibuk-sibuknya dengan acara Hari Kemerdekaan. Panjenengan semua telah ikhlas hadir di sini untuk memenuhi undangan saya, menyempatkan waktu. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti di sini juga mendapatkan ilmu yang manfaat nantinya sepulang dari sini. Langsung saja di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak.
Eh, kita lihat di layar nih, aksi nyata diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Siapa yang tahu? Monggo, angkat tangan siapa yang tahu, Bunda. Apa sih budaya positif itu? Biasanya baik. Ya kan? Angkat tangan, Bunda. Ya, boleh Bunda tahu ya. Hanya perkiraan saja Bunda ya. Mungkin budaya positif, budaya itu suatu menurut saya kebiasaan gitu. Nah positif itu yang baik-baik. Kemungkinan budaya positif itu ya kayak kebiasaan-kebiasaan yang bernilai baik gitu. Mungkin itu, nggak tahu nanti. Ya betul sekali. Mungkin ada pendapat lain, apa sih budaya positif itu? Moga Bunda Esti. Iya, ini saya sebenarnya juga agak minder ini. Ada senior saya dari sekolah penggerak ini. Mungkin nanti kita di sini tidak ada yang pinter, tidak ada yang jadi pemateri. Kita di sini saling sharing, mana yang belum saya mengerti, gini dengan tambahkan, dan ketika saya belum paham, gini dengan beri pemahaman, dan kita sharing yang jenengan ketahui, kita sharingkan di sini, ngoten nggih. Oke, untuk mengawali materi ini, alangkah baiknya biar kita segar, ya, biar kita semangat, kita SBK dulu. Boleh? Iya. Oke, kita tepuk dulu. Tepuk 1, 2, tepuk 3. Oke, tepuk semangat. Sekarang boleh saya minta bunda-bunda berdiri dulu. Iya. Ini juga kemarin saya dapat dari literasi saat di Surabaya. Oke, bersama Bunda Lina ya. Masih ingat Bu Lina? Iya. Coba nanti kalau memang suka bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Ya. Oke, kita mulai SBK dulu biar kita datang bahagia dan pulang dengan bahagia. Oke, kita mulai. Senyumnya mana Bunda? Ayo kita bergerak. Bergerak menuju sehat. Ayo kita bergerak. Bergerak menuju sehat. Jangan malas, jangan malas, gerakan badanmu. Jangan diam, ayo sama-sama bergerak. Dari badanmu, dari badanmu.
Bunda? Alhamdulillah, pasti tenaganya luar biasa semua ya. Ada semangat sekali, tapi tidur. Iya. Nanti boleh dicari di YouTube, bisa digunakan di lembaganya masing-masing. Oke, ketika kita sudah fresh di sini, saya punya pertanyaan tematik. Ya, nanti di sini setuju apa tidak dengan pernyataan yang saya buat? Nanti bisa angkat tangan dan dijelaskan alasannya seperti apa. Oke? Oke. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo, setuju atau tidak? Tidak? Siapa yang tidak? Ayo coba angkat tangan. Oh ya, enggak Gusti. Alasannya kenapa Gusti? Kita sama-sama sharing ya di sini ya teman-teman. Bahwasanya kalau kita memberikan hukuman kepada anak, pastinya hukuman itu tidak akan memberikan suatu kedisiplinan kepada anak, tapi akan mengakibatkan suatu efek bagi anak. Jadi kita sebaiknya sebelum mendisiplinkan anak, kita harus membuat komitmen bersama. Jadi sebelum mendisiplinkan anak, kita buat kesepakatan antara anak dan guru. Jadi di situ tidak adanya hukuman seperti itu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kenapa tidak setuju hukuman itu akan membuat anak menjadi takut, benar. Jadi bukan malah mendisiplinkan, bisa jadi anak akan disiplin tapi karena takut akan dihukum. Jadi bukan karena kemauannya dia sendiri, seperti itu, benar. Terima kasih. Monggo, siapa yang mau berpendapat lagi? Kira-kira setuju apa enggak ya? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Monggo, yang kubu sebelah barat ini belum. Ayo, angkat tangan Bunda. Ini senior saya semua ini. Bunda Lala, Bunda Rizka, monggo. Setuju apa tidak, Bunda? Tidak. Coba alasannya apa ya, Bunda Rizka? Assalamualaikum. Salam. Hukuman untuk anak itu, untuk mendisiplinkan anak itu kurang setuju karena anak itu kalau diberi hukuman, ya satu kali itu dia manut, dia nurut, tapi besoknya dia kembali lagi biasanya. Monggo, ada lagi yang mau berpendapat tentang poin 1? Sudah ada? Sudah. Nanti ketika materinya sudah saya paparkan, panjenengan semua insya Allah akan paham dan mengerti akan jawaban pertanyaan tematik yang saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua, posisi kontrol guru sebagai teman. Apakah sudah ideal untuk melakukan pendekatan kepada anak didik? Posisi kita ini sebagai teman, konco, karena muridnya, itu ideal apa tidak? Setuju apa tidak? Monggo, raise hand. Oke, Bunda Rizka lagi. Setuju. Untuk pertanyaan mati kedua, posisi orang guru sebagai teman untuk pendekatan kepada peserta didik itu saya setuju karena anak-anak itu bisa meluangkan apa yang ada di pikirannya untuk keinginannya kepada kita secara jujur. Jadi kita itu bisa mengerti apa kebutuhan anak atau kemauan anak. Seperti itu. Iya. Oke, pendapatnya Rizka luar biasa. Selanjutnya
ayo siapa lagi yang mau berpendapat tentang poin pertanyaan tematik yang kedua? Oke, Bunda Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat setuju dengan tematik yang kedua, karena dengan berdekatnya guru dengan anak itu bisa kita bisa tahu apa yang dimau anak, dan anak-anak bisa menyampaikan tadi di rumah gimana, kita bisa menyesuaikan di sekolah juga. Monggo, ada yang mau berpendapat lagi tentang pertanyaan tematik yang kedua? Bunda Lina, Bunda Ima. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan. Nanti pertanyaan ini kita ulas di akhir materi ya. Nanti kita temukan jawabannya. Selanjutnya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan konsep-konsep ini. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu ada konsep-konsepnya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru memiliki konsep-konsep ini, insya Allah nanti visi atau harapan kita di depan kita itu insya Allah akan terwujud dengan terlaksananya konsep-konsep ini berdasarkan dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Untuk yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Mungkin panjenengan semua sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ketika kemarin sudah membuat aksi nyata yang kita komunitas belajar di Bu Isti ya. Itu kita kemarin sudah melakukan itu coaching ya Bu Isti ya kemarin, yang keyakinan kelas itu keyakinan kelas juga nih. Itu teman-teman insya Allah sudah ada hasil lagi. Kemarin kayaknya sudah dapat sertifikat semua ya dari BMF kemarin. Nanti kita ulas lebih mendalam di materi ini. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Bunda-bunda semua, insya Allah kalau panjenengan nanti bisa menerapkan ini semua, nanti bisa ini menangani peserta didik kita itu dengan mudah gitu. Karena kita sudah mempunyai ilmunya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti pulang dari sini, dari diseminasi yang saya laksanakan, mudah-mudahan panjenengan paham dan dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Untuk yang pertama, apa sih budaya positif itu? Nah, dijawab di sini ya, Bunda Tauya tadi budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sekolah. Budaya positif itu juga tercipta dari sikap disiplin. Jadi betul, ketika tadi Bunda Tauya budaya itu kebiasaan dan positif itu sifat-sifat yang baik seperti itu. Nanti dijelaskan di nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, mungkin di poin ini bisa saya garis bawahi sebenarnya nilai kebajikan itu sangat banyak. Kemarin itu dari dijelaskan sampai 6 organisasi atau berapa itu banyak. Nah, di sini kita ringkas saja nilai kebajikan yang dicapai untuk anak didik di lembaga kita itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Pancasila.
garis bawahi di sini nilai-nilai kebajikan, yaitu yang ada di profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Betul sekali Bu Rizka ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada bergerak global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Masih ingat ya semuanya ya profil pelajar Pancasila? Bu Rizka tadi hafal sekali melalui lagu. Kayaknya kalau kita hafalkan melalui lagu itu sangat mudah sekali ya Bu Rizka ya. Oke, sudah. Budaya positif sudah. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar ya. Terus namun dalam budaya kita, maka disiplin itu berubah dari sesuatu yang dilakukan pada orang lain dan mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin bukan kok sebenarnya mana ya? Biasanya seperti itu. Kalau kita dasari dengan keyakinan dan didasari dalam motivasi intrinsik dalam diri kita, insya Allah kata disiplin itu akan menyenangkan dan tidak akan seram lagi. Ya, kayaknya menakutkan, disiplin gitu ya. Sebagai guru, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Apa sudah ada yang pernah dengar apa sih motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Ayo, coba. Oh gitu, makanya kesini tuh biar tahu gitu ya, belajar. Mungkin senior saya dari sekolah penggerak. Jadi motivasi intrinsik itu dalam diri sendiri seseorang. Kalau motivasi ekstrinsik itu mungkin dari lingkungan atau dari orang lain. Motivasi seperti itu. Jos sekali ini, ini Masya Allah, panutan saya ini Bunda. Oke, kita buktikan. Jredeng. Lah, ini motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk mencapai tujuan suatu tertentu. Nah, ini ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini, murid melakukan disiplin diri karena takut. Biasanya arek-arek itu wedi, contohnya bulia ya. Nah, bulia wedi. Kate mainan wedi terus di apa ini? Iya, dibereskan. Terus apa lagi ya? Ketika misalkan ini biasanya di sini ya, mau apa beli di sini gitu ya. Terus kalau ketika ada Bu Yuli, ya terus nggak jadi terus lari. Nah, itu kayaknya kok saya kayak menyeramkan gitu ya. Nah, makanya saya belajar biar serem ngono ke Ibu Yuli ki kok di kabeh ngono ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, dadi nglakoni opo iku pengen oleh imbalan. Itu dari ekstrinsik, berarti tidak didasarkan dari dalam hati kita. Ini contohnya, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan, seperti itu. Nah, ini yang intrinsik, menghargai diri sendiri. Misalkan murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini kemarin contohnya tuh sebagai seorang guru, biasanya ada ya salah satu lomba menerapkan ini ketika berangkat jam 6 kami dapat fee 10.000 seperti itu. Jadi ya berlomba-lomba berangkat pagi karena ingin mendapatkan fee. Nah, kalau kita sudah mempunyai
mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya, secara sadar ya kita melakukan tanggung jawab kita. Misalkan berangkatnya jam 7, masuk jam 7 ya, otomatis sebagai nilai kebajikan, disiplin dan tanggung jawab itu secara otomatis timbul dari diri kita ya. Kita sudah memenuhi kewajiban kita, jam 7 sudah berangkat. Seperti itu. Paham ya? Iya, oke, sudah paham motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik? Sudah? Oke, deal. Tepuk 1. Ngantuk. Tepuk 2. Oke, lanjut. Nah, ini konsep disiplin ketika kita identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut dan memaksa, dipaksa ya. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menjadikan sifat iri. Itu pun sudah terjadi di lembaga saya. Ketika ada salah satu anak yang saya ikutkan lomba dan mendapatkan hadiah, itu ya mungkin beberapa ada yang iri juga. Itu nanti kita bahas tuntas di materi ini ya. Mematikan kreativitas juga. Jadi anak-anak itu mau melakukan ketika ada ribet, ketika ada penghargaan seperti itu. Dan ini mungkin yang hukuman juga, ini saya juga takut ya. Apa yang kemarin MPLS itu banyak yang nangis ya. Mungkin di lembaga pendidikan juga seperti itu. Nah itu kemarin juga saya paksa, saya rangkul orang tua tak suruh pulang dan memaksa anak itu nangis. Saya itu juga merupakan apa? Itu saya juga masih belajar ini ya. Saya paksa ibunya lalu pulang, anaknya saya masuk ke kantor. Waduh, perasaannya saya tidak bisa membayangkan itu. Takut atau bagaimana itu. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini penerapan disiplin dengan identitas sukses. Kita rubah jadi konsekuensi. Jadi tidak hukuman, tapi apa? Konsekuensi. Akibat dari melanggar kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi kita rubah dengan konsekuensi, tidak hukuman. Karena hukuman itu dari peraturan ya. Nah, karena peraturan itu kita biasanya membuat peraturan itu sendiri. Kalau kesepakatan dan keyakinan kita itu sudah cara menerus kolaborasi lah. Wes yo iki yakin wes jadi peraturan, jadi keyakinan kesepakatan kita jadi diyakini, ngoten nggih. Murid akan menghormati kesepakatan kelas tersebut. Nah itu ketika kemarin aksi nyata sudah saya terangkan, itu ya Bunda, itu kemarin di lingkup kecil saja baris berbaris. Itu setiap hari saya tekankan peraturan, tidak boleh pindah-pindah tempat, tidak boleh makan, tidak boleh bawa mainan. Nah ketika ada temannya yang bawa mainan itu loh, teman-teman itu bisa itu yang lain, Bunda itu loh bawa mainan. Ayo peraturannya apa kemarin? Itu sudah diletakkan sendiri. Ketika kita setiap hari kita lakukan kebiasaan, kita usahakan peraturan itu, insya Allah nanti anak-anak juga akan sudah terbiasa. Nah itu nanti akan muncul dari motivasi yang tadi intrinsik seperti itu. Restitusi. Nah restitusi itu apa? Ayo siapa yang tahu restitusi itu apa? Anak belum pernah mendengar? Belum. Kita kupas nanti ya. Restitusi itu memecahkan masalah. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita tanya dan kita solusinya itu dari mereka sendiri yang membacakan. Kemarin saya sudah mempraktekkan itu dan ya Allah hasilnya itu sampai bingung.